Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taib, ma'asyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian beragam nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang dimana nikmat ini tidak didapatkan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam kitab Bekal Salat. Dan insyaallah kita pada hari ini kita masuk pada bab yang terakhir insyaallah, yang bab ke-10 dalam pembahasan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam salat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam salat. Dan biidznillah taala insyaallah pada malam hari ini kita akan sebutkan yang pertama adalah pembatal-pembatal salat. Ya, pembatal-pembatal salat. Mungkin di antara kita sekalian sudah sering mendengar atau bahkan sudah mengetahui persis apa-apa saja yang masuk daripada pembatal-pembatal salat tersebut. Ya, akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan saling mencocokkan di antara pemahaman kita sekalian, apakah yang kita pahami selama ini betul, ya, apakah itu merupakan pembatal salat atau bahkan sesuatu yang kita katakan ini bukan pembatal salat ternyata adalah dapat membatalkan salat. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembatal salat yang pertama adalah salah satunya atau salah satu daripada pembatal wudu. Ya, pembatal salat yang pertama adalah pembatal wudu. Jadi ketika wudu batal, maka tentunya salat juga akan ikut batal. Akan tetapi jika salat batal, belum tentu wudunya batal. Taib. Yang pertama, insyaallah kita akan sebutkan juga apa-apa saja yang masuk daripada pembatal wudu. Apa-apa saja yang masuk daripada pembatal wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar daripada salah satu di antara dua jalan. Ya, jalan yang dimaksud sini adalah kubul dan juga dubur, atau lubang air kecil atau lubang air besar. Ya, baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak. Ya. Dan juga kemudian yang keluar ini entah dia bentuknya suci, ya, seperti buang angin atau kentut dan juga air mani, ataupun najis, ya, seperti kencing, kemudian kotoran atau tinja, kemudian darah istihadah, mazi dan juga wadi. Dan semua yang keluar dari dua jalan ini, yaitu kubul dan dubur, maka dapat membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya najis dari anggota tubuh yang lain. Ya, keluarnya najis dari anggota tubuh yang lain selain daripada kubul dan dubur. Kalau tadi yang pertama kita sebutkan keluarnya sesuatu, ya, mau dia sifatnya suci atau sifatnya najis, yaitu yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu dapat membatalkan wudu. Akan tetapi yang kedua ini adalah keluarnya najis, ya, khusus dihususkan untuk yang najis, dan juga keluar daripada anggota tubuh lain selain daripada kubul dan dubur. Dan pada bab ini atau pada pembahasan ini terbagi menjadi dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama
apabila yang keluar daripada anggota tubuh yang lain tersebut itu yang keluar air kencing ya ataupun kotoran atau tinja, maka ini membatalkan secara mutlak, sama halnya dengan poin yang pertama tadi ya. Seperti contoh mungkin ya di antara anggota tubuh yang lain tiba-tiba bisa saja keluar kotoran ya atau tinja atau bahkan keluar air kencing ya, maka itu akan membatalkan wudu secara mutlak. Adapun keadaan yang kedua, apabila yang keluar dari anggota tubuh yang lain selain daripada kubul dan dubur itu selain daripada najis, yaitu selain daripada air kencing ataupun kotoran seperti darah atau muntah, maka ini adalah diperselisihkan atau diperdebatkan oleh para ulama ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Mereka memandang bahwasanya yang keluar daripada selain daripada kubul dan dubur dan juga selain daripada air kencing dan juga kotoran, maka ini adalah membatalkan wudu ya, membatalkan wudu. Akan tetapi di sini Imam Ahmad beliau lebih spesifik, bahwasanya beliau memandang yang membatalkan wudu ini jika keluarnya banyak ya, jika keluarnya banyak. Adapun kalau keluarnya sedikit, maka menurut daripada Imam Ahmad wudunya tidak batal. Akan tetapi Abu Hanifah dia mengatakan bahwasanya baik yang keluar sedikit ataupun yang keluar banyak maka tetap membatalkan wudu. Adapun pendapat daripada Imam Syafi'i ya, maka beliau berpendapat bahwasanya ya sesuatu yang keluar daripada anggota tubuh selain daripada kubul dan dubur ya, maka ini tidak membatalkan wudu ya, ini tidak membatalkan wudu menurut daripada Imam Syafi'i. Dan pendapat yang lebih tepat ya, wallahu taala alam, adalah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i. Yang mengapa demikian? Karena hal ini tidak ada dalil yang khusus atau tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan bahwasanya hal ini dapat membatalkan wudu daripada seseorang. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawaddoa ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah dan kemudian beliau berwudu. Maka sebagian ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Dan kalau kita lihat juga di dalam hadis ini, Nabi SAW beliau hanya menunjukkan dari segi perbuatan saja ya, dan juga Nabi SAW beliau tidak memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan secara khusus melalui perkataan ya, yang artinya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang telah muntah maka disunnahkan untuk berwudu, akan tetapi tidak sampai derajat diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya atau tertutupnya akal karena pingsan ataupun tidur ya, hilangnya atau tertutupnya akal karena pingsan ataupun tidur. Sebagaimana Nabi mengatakan mata itu ya adalah tali penutup dubur. Jikalau mata tertidur maka tali itu akan terlepas ya, dan tertidur yang dimaksud di sini adalah tertidur yang nyenyak atau tertidur yang pulas. Adapun tertidur yang apa namanya, kalau biasa kita sebut tidur ayam, maka dia ini tidak dikategorikan daripada membatalkan wudu ya, tidak dikategorikan daripada membatalkan wudu. Yang dikategorikan dapat membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak ya, tidur yang nyenyak. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan manusia atau menyentuh dubur ya dengan tangan secara langsung dan juga tanpa adanya pembatas. Dan sebagian ulama juga mengatakan jika disertai dengan syahwat ya, jika disertai dengan syahwat. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada pembahasan ini para ulama berbeda pendapat ya, berbeda pendapat apakah menyentuh kemaluan ini dapat membatalkan wudu atau tidak. Dan di sini terbagi menjadi 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan ini pendapat yang diambil oleh mazhab Hanafiyah ya. Mengapa demikian mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka berdalilkan dengan hadis Talq ya radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang seseorang yang sedang sholat, lalu dia menyentuh kemaluannya. Maka Nabi pun mengatakan, wahal huwa bad'atun minka ya, dan bukankah kemaluanmu itu
tidak lain hanyalah sebagian dari tubuhmu. Ya, jadi madzhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya kemaluan ini adalah salah satu daripada anggota tubuh yang lain juga. Ya, berarti ketika seseorang menyentuh kemaluannya, sama halnya dia menyentuh anggota tubuh yang lain, seperti menyentuh kaki, ya, atau menyentuh tangan, atau menyentuh kepala dan menyentuh yang lainnya. Ya, dan tentunya menyentuh anggota-anggota tubuh yang lain itu tentunya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu secara mutlak, ya, membatalkan wudu secara mutlak. Dan ini adalah pendapat daripada mayoritas para ulama atau jumhur ulama. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, man massa zakarahu falyatawaddo. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ya, akan tetapi pada pendapat yang kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya tidaklah perbuatan-perbuatan menyentuh wudu ini tidak semua membatalkan wudu. Ada beberapa yang ketika seseorang menyentuh kemaluannya tidak membatalkan wudu. Contohnya yang pertama adalah menyentuh dengan kuku, ya, menyentuh dengan kuku. Menyentuh dengan kuku ini menurut pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan yang terpisah dari tubuhnya, ya. Dan ini ketika mungkin di suatu hari nanti kita mendapatkan kejadian seperti ini, atau mungkin saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat kita yang kerja di ruang operasi, ya, yang mendapati kemaluan yang terpisah dari tubuhnya, dan ini tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, menyentuh testis, ya, menyentuh testis, karena ini bukanlah daripada bagian az-zakar atau kemaluan. Ya, berarti yang menurut pendapat yang kedua ini yang membatalkan wudu itu hanya memegang batangnya saja, ya, akan tetapi jika memegang kantongnya ini tidaklah membatalkan wudu karena dia tidak termasuk daripada bagian az-zakar atau bagian daripada kemaluan. Kemudian yang selanjutnya, menyentuh secara tidak langsung, ya, menyentuh secara tidak langsung, ini juga tidak membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga atau pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan hanyalah membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan syahwat, ya. Kami ulangi bahwasanya pendapat yang ketiga mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika sentuhannya ini diikuti dengan syahwat, ya. Dan ini adalah gabungan antara pendapat yang pertama dan juga pendapat yang kedua. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi mengatakan bahwasanya kemaluan itu adalah bagian dari tubuh, ya, yang mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwasanya sentuhan kemaluan yang tidak membatalkan wudu adalah sentuhan yang tidak disertai dengan syahwat, ya, sehingga statusnya seperti menyentuh anggota tubuh yang lain, ya. Adapun jika seseorang menyentuh kemaluannya, ya, dengan diikuti dengan rasa syahwat, maka tentunya ini adalah sentuhan yang tidak biasa, dan ini adalah yang dapat membatalkan wudu, dan pendapat ini juga adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Kemudian yang selanjutnya pendapat atau hal-hal yang dapat membatalkan wudu adalah memakan daging unta, ya, memakan daging unta walaupun daging unta tersebut masih mentah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pembahasan ini ada terbagi menjadi dua pendapat juga, ya, dalam masalah memakan daging unta, apakah dia membatalkan wudu ataupun tidak. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya memakan daging unta, ya, dia ini tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Ats-Tsauri. Sebelum itu di sini disebutkan bahwasanya memakan daging unta membatalkan wudu ini dikhususkan untuk daging, ya, ini dikhususkan untuk daging. Adapun kalau meminum susu unta, maka ini dia tidak membatalkan wudu. Taib, kami ulangi bahwasanya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu, ya. Mereka berdalilkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan al-wudu'u mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhulu, bahwasanya wudu ini disebabkan perkara yang keluar, bukan disebabkan karena perkara yang masuk. Begitulah perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya memakan daging unta dapat membatalkan wudu, dapat membatalkan
wudu. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad dan juga salah satu perkataan daripada Imam Syafi'i. Ya, beliau berdalilkan dengan hadis Jabir bin Samurah ya radhiyallahu taala anhu, di mana pada suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah kami harus berwudu karena telah memakan daging kambing? Kemudian Nabi mengatakan, in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tawaddo. Ya, apabila kamu ingin maka berwudulah, dan jika apabila kamu tidak ingin maka tidak usah kamu berwudu. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, apakah kami harus berwudu setelah memakan daging unta? Ya, maka Nabi mengatakan, na'am fatawaddo. Ya, na'am fatawaddo min luhumil ibil. Ya, Nabi mengatakan, iya, kamu harus berwudu setelah kamu memakan daging unta. Taib, adapun pendapat yang lebih kuat tentunya pendapat yang kedua. Ya, mengapa demikian? Karena kalau kita lihat daripada dalil yang datang antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua, pendapat yang pertama ini mereka membawa dalil ya dari perkataan sahabat yaitu Ibnu Abbas, sedangkan pendapat yang kedua mereka membawakan dalil yang berasal dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya juga perkataan yang lebih kuat atau perkataan yang lebih diutamakan adalah perkataan dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat juga antara perkataan Ibnu Abbas dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataan Ibnu Abbas ini merujuk kepada hal yang umum. Ya, beliau mengatakan wudu ini disebabkan perkara yang keluar dan bukan disebabkan karena perkara yang masuk. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan daging unta. Adapun perkataan Nabi ini mengatakan secara khusus, ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ada pemuda yang bertanya kepada Nabi, apakah kami harus berwudu setelah memakan daging unta? Maka Nabi mengatakan, iya, kamu harus berwudu setelah kamu memakan daging unta. Maka tentunya yang harus diutamakan adalah yang khusus daripada perkataan yang umum. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan wudu adalah murtad. Ya, adalah murtad, termasuk daripada sini adalah kesyirikan dan juga hal-hal yang lain yang dapat membatalkan keislaman, maka semuanya masuk daripada pembatal wudu. Dan di sini terdapat dua pendapat lagi, ya, terdapat dua pendapat daripada masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya murtad tidak dapat membatalkan wudu, ya. Murtad tidak dapat membatalkan wudu, dan ini pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan murtad dapat membatalkan wudu, dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad. Dan yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu murtad dapat membatalkan wudu. Sebagaimana dalil yang menunjukkan bahwasanya murtad dapat membatalkan wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh." Dan barang siapa yang kafir setelah dia beriman, maka sesungguhnya telah terhapus seluruh amalannya. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan sebutkan bahwasanya ada perkara-perkara yang dianggap oleh sebagian orang ini membatalkan wudu, ya, akan tetapi yang benar bahwasanya perkara-perkara ini tidaklah membatalkan wudu. Ya, kita ulangi bahwasanya kita akan sebutkan perkara-perkara yang dianggap sebagian orang dapat membatalkan wudu, akan tetapi yang lebih benarnya bahwasanya perkara-perkara ini tidak dapat membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama adalah ketika seseorang laki-laki menyentuh wanita secara langsung ataupun sebaliknya, ya, perempuan atau wanita menyentuh laki-laki secara langsung tanpa adanya pembatas, ya, walaupun yang disentuh adalah seorang atau walaupun yang disentuh adalah mayit atau orang yang sudah tua yang tidak menimbulkan syahwat sedikit pun. Maka di sini, ya, secara umum terbagi menjadi 3 pendapat, ya, di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menyentuh atau laki-laki yang menyentuh perempuan, maka ini dapat membatalkan wudu secara mutlak, ya, membatalkan wudu secara mutlak kecuali yang disentuh adalah mahram atau adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi seperti saudara perempuan atau ibu atau bibi dan sebagainya. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh madhab Syafi'i, ya, sebagaimana madhab yang kebanyakan dipakai di negeri kita sendiri. Kemudian yang kedua atau pendapat yang kedua mengatakan seseorang yang atau laki-laki yang menyentuh wanita secara langsung, maka hukumnya tidak membatalkan wudu secara mutlak,
ya, tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan ini adalah pendapat daripada madhab Hanafi. Dan sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya seseorang atau seorang laki-laki yang menyentuh wanita, maka dia membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan syahwat. Adapun jika menyentuh wanita tentunya tidak diikuti dengan rasa syahwat, maka tentunya tidak dapat membatalkan wudu. Dan ini adalah madhab yang diambil oleh madhab Hambali. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perbedaan ini terjadi di kalangan para ulama? Hal ini ya, mereka terjadi perdebatan atau perbedaan di kalangan mereka karena tafsiran atau khilaf di dalam menafsirkan atau memahami firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, ya, atau kalian menyentuh wanita, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Dan di sini para ulama mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat yang mulia ini sehingga menghasilkan hukum-hukum yang berbeda. Adapun hukum yang pertama atau pendapat yang pertama, yaitu Abu Hanifah, beliau memahami tentang lamastum atau menyentuh, maksudnya di sini adalah jima, ya, atau maksudnya di sini adalah jima atau senggama antara suami dan juga istri. Jadi ketika laki-laki hanya sekedar menyentuh wanita, yaitu antara kulit sesama kulit, maka tentunya tidak membatalkan wudu, ya, karena yang dimaksud daripada lamastum di sini adalah jima atau senggama. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau ingin berangkat sholat, ya, ingin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, beliau mencium sebagian istrinya, lalu beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudu beliau. Kemudian pendapat yang kedua yaitu datang daripada Imam Syafi'i, ya, beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu lamastum, beliau memahaminya dengan sesuai dengan hakikatnya, yaitu menyentuh, ya, yaitu menyentuh berarti pertemuan antara kulit sesama kulit, sehingga beliau menyatakan bahwasanya batal wudu seseorang atau seorang laki-laki yang dimana dia menyentuh wanita tanpa adanya pembatas, ya, dan baik itu disertai dengan syahwat ataupun tidak, ya, maka Imam Syafi'i memukul rata apabila seseorang menyentuh perempuan ataupun sebaliknya wanita yang menyentuh laki-laki, baik disertai syahwat ataupun tidak, maka ini dapat membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan, yaitu datang daripada Imam Ahmad, beliau memahami bahwasanya sentuhan saja bukan sebuah hadas, ya, sentuhan saja bukan sebuah hadas yang dapat menyebabkan batalnya wudu. Akan tetapi sentuhan tersebut, ya, bisa menjadi sebuah hadas jika disertai dengan syahwat, yaitu menyebabkan keluarnya mazi atau keluarnya atau bahkan keluarnya mani, ya. Jadi seolah-olah Imam Ahmad mengatakan lamastum ini, ya, adalah wasilah untuk seseorang dapat mengeluarkan mazinya atau maninya, ya. Berarti ketika seseorang menyentuh perempuan disertai dengan syahwat, ya, maka itulah yang dapat membatalkan wudu menurut daripada Imam Ahmad. Akan tetapi, ya, pendapat yang lebih tepat bahwasanya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu, ya. Menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak sebagaimana pendapat yang diambil oleh madhab Hanafi, ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya pendapat ini yang lebih benar daripada pendapat-pendapat yang lain. Seperti contoh, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyentuh kaki Ibunda Aisyah, ya, ketika beliau sedang melaksanakan sholat malam. Ketika beliau hendak sujud, beliau melipat kaki Ibunda Aisyah, ya. Kemudian juga Ibunda Aisyah pernah menyentuh kaki Nabi SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat malam. Dan ketika Nabi disentuh kakinya oleh Ibunda Aisyah, Nabi tetap melanjutkan sholatnya, ya. Nabi tidak membatalkan sholatnya, tetapi Nabi tetap melanjutkan sholatnya, menunjukkan bahwasanya wudu Nabi ini tidak batal. Kemudian juga Nabi, ya, ketika hendak berangkat ke masjid, beliau mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid, ya, dan beliau tidak berwudu atau beliau tidak mengulangi wudunya kembali. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang dianggap membatalkan wudu, padahal yang lebih benar adalah tidak membatalkan wudu, adalah memandikan mayit, ya, memandikan mayit atau memandikan mayat. Dan yang memandikan mayat ini adalah yang langsung membolak-balikannya, bukan hanya sekedar menumpahkan air, ya. Dan masalah memandikan mayat ini
dapat membatalkan wudu diketahui oleh salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya memandikan mayit ini tidak dapat membatalkan wudu. Ya, tetapi Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya seseorang yang telah memandikan mayit, maka beliau mengatakan aku lebih suka untuk berwudu. Ya, yang menunjukkan tentang bahwasanya ketika seseorang telah memandikan mayit maka dianjurkan untuk berwudu, akan tetapi tidak sampai pada derajat membatalkan wudu tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu yang sering kita dapatkan atau yang sering kita dengar, bahwasanya menyentuh atau terkena najis dapat membatalkan wudu. Ya, menyentuh atau terkena najis dapat membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat yang salah. Karena banyak kita dapatkan orang-orang di luar sana, ya, atau bahkan masyarakat sekitar mengatakan bahwasanya menyentuh atau seseorang ketika terkena najis maka dia dapat membatalkan wudu. Dia dapat membatalkan wudu. Padahal tidak ada seorang ulama pun mengatakan ketika seseorang terkena najis atau seseorang menyentuh najis dia membatalkan wudu. Ya, karena yang benarnya adalah ketika seseorang terkena najis, dia cukup membersihkan najis tersebut sampai hilang baunya atau sampai hilang warnanya dan sebagainya. Ya, tetapi tidak sampai membatalkan wudunya tersebut. Berbeda halnya jika seseorang terkena najis ketika di dalam melaksanakan sholat. Ya, karena di antara syarat sholat adalah dia itu suci dari najis, baik dari tubuhnya, baik dari pakaiannya dan juga dari tempat sholatnya dari najis. Tapi kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi yang pertama yang kita sudah sebutkan adalah yang dapat membatalkan sholat adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu wajib-wajib sholat. Ya, meninggalkan salah satu wajib-wajib sholat. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya sholat terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah syarat sholat, kemudian rukun sholat, kemudian wajib sholat dan juga sunnah sholat. Dan seseorang bisa batal sholatnya ketika dia meninggalkan salah satu daripada wajib-wajib sholat, seperti contoh takbir intiqal, ya, takbir perpindahan antara gerakan satu ke gerakan yang lainnya, kemudian tasbih, kemudian tasmi', tahmid dan juga semisalnya, dengan catatan meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja, ya, secara sengaja, bukan karena lupa ataupun karena tidak tahu. Adapun seseorang yang meninggalkan wajib-wajib sholat secara tidak sengaja ataupun karena lupa ataupun karena dia tidak tahu, maka ya kemarin kita sudah sebutkan tinggal diganti dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu rukun, ya, meninggalkan salah satu rukun seperti takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud dan juga yang lain-lainnya. Dan meninggalkan salah satu rukun ini dia hukumnya mutlak. Ya, hukumnya mutlak dapat membatalkan sholat, baik dia ditinggalkan secara sengaja ataupun ditinggalkan secara tidak sengaja, baik itu lupa ataupun karena tidak tahu, maka hukumnya tetap batal. Ya, maka hukumnya tetap batal sholatnya. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah terkena najis. Ya, terkena najis. Adapun jika seseorang segera menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya tidak batal. Ya, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi jika dia tidak langsung menghilangkan najisnya, maka sholatnya batal. Ya, seperti contoh ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, kemudian dia mengetahui di songkonya atau di pecinya terdapat najis, ya, maka wajib baginya untuk menyingkirkan songkonya tersebut atau pecinya tersebut. Akan tetapi jika dia sudah mengetahui bahwasanya di pecinya ada kotoran atau ada najis, kemudian dia membiarkannya sampai berakhir sholatnya, maka sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Adapun jika dia tidak mengetahuinya, kemudian dia mengetahui ketika selesai dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat secara sengaja. Ya, membelakangi kiblat secara sengaja. Karena ya kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya syarat sholat yaitu menghadap kiblat. Adapun dalam sholat khauf, ya kemarin juga kita sudah sebutkan, maka membelakangi kiblat itu tidak dapat atau tidak membatalkan sholat.
Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Kemudian juga Nabi mengatakan ya tentang kepada orang yang tidak bagus salatnya. Nabi mengatakan, "Idza qumta ila sholati fasbigil wudu, summa staqbil qiblah fakabbir." Ya, jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Kemudian yang selanjutnya sesuatu yang dapat membatalkan salat adalah tersingkapnya sebagian besar auratnya. Ya, tersingkapnya sebagian besar auratnya dan dia tidak segera untuk menutupinya. Ya, adapun jika dia tersingkap auratnya, kemudian dia segera untuk menutupi auratnya tersebut, maka tidak batal. Ya, maka tidak mengapa dan juga tidak membatalkan salatnya. Seperti contoh orang yang sedang melaksanakan salat, kemudian sarungnya tertiup dengan angin sehingga tersingkap auratnya. Ya, kemudian dia langsung menutup auratnya tersebut, maka tidak membatalkan salatnya. Adapun jika dia membiarkan ya dengan waktu yang cukup lama, maka ini membatalkan salatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah atau pakailah pakaianmu yang dapat menutup aurat. Ya, karena zinatakum yang dimaksud di sini adalah pakaian yang dapat menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menambah satu rukun salat. Ya, yang dapat membatalkan salat adalah menambah satu rukun salat. Ya, seperti menambah ruku atau menambah sujud secara sengaja. Ya, dan bahkan sebagian pendapat mengatakan seseorang yang menambah Al-Fatihahnya dengan lebih dari satu kali, maka salatnya juga batal. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya membaca surah Al-Fatihah di dalam melaksanakan salat hukumnya rukun. Ya, apabila ditinggalkan maka salatnya batal. Dan juga ketika rukun tersebut ditambah, maka juga dapat membatalkan salat. Begitu halnya dengan seseorang yang membaca Al-Fatihah lebih dari satu kali. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya ini juga dapat membatalkan salat, sebagaimana orang yang menambah rukunya atau sebagaimana orang-orang yang menambah sujudnya secara sengaja. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan salat adalah mengedepankan salah satu rukun dari rukun yang lainnya. Ya, seperti melakukan sujud terlebih dahulu sebelum ruku, ya. Kemudian atau yang lainnya. Ya, karena kita ketahui bahwasanya di dalam salat setiap gerakan harus dilakukan secara beruntun. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan salam sebelum sempurnanya salat. Ya, maka ini juga dapat membatalkan salat. Kemudian yang selanjutnya mengubah makna, ya, mengubah makna daripada surah Al-Fatihah, ya, dari kata an'amta, ya, yang berasal dari kata an'amta, ya, ketika dirubah menjadi an'amtu atau an'amti secara sengaja, maka ini juga dapat membatalkan salat karena dapat mengubah makna daripada surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bersandar, ya, bersandar dengan sandaran tanpa adanya uzur. Ya, maka ini juga dapat membatalkan salat. Dan patokan bersandar di sini, jika seseorang bersandar kemudian sandaran tersebutnya diambil, dia terjatuh, ya, maka ini dapat membatalkan salat. Adapun jika seseorang yang bersandar dengan ringan, ya, seseorang melaksanakan salat dan dia bersandar dengan ringan pada sesuatu, di mana jika sandarannya tersebut diambil, dia tidak terjatuh, maka pada hakikatnya dia masih berdiri dan ini tidak membatalkan salatnya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hal yang poin-poin di sini yang bisa membatalkan salat, tetapi kita cukupkan saja pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan lain bismillah taala. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.